Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kita bersekutu untuk menyembah Dia, amin. Untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, untuk berdoa, dan sebentar kita akan menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya masih akan melanjutkan khotbah saya minggu lalu tentang apa makna Pentakosta bagi kita. Kisah Rasul pasal 2, kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 lagi. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Rasul itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semua ini? Puji Tuhan. Silakan duduk. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa makna Pentakosta bagi kita adalah menyatakan kehadiran Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebagaimana para murid menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka di loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu saat hari raya Pentakosta Yahudi. Maka setiap orang percaya sekarang ini, tatkala dia mendengar firman kebenaran, tatkala dia mendengar Injil keselamatan, tatkala dia percaya kepada Yesus, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kuasa Allah itu dikaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus saat keselamatan kita. Kapan saat kita diselamatkan? Saat kita mendengar Injil Yesus Kristus. Saat kita mengaku, menerima bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang celaka, saat kita sadar bahwa kita semua hidup di bawah murka hukum Allah. Tatkala kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita, dengan perbuatan kita. Dan saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tatkala kita datang kepada Yesus, mengakui keberdosaan kita, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau bertuhankan Yesus, saat itulah Roh Kudus dikaruniakan kepada kita.
Saat itulah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saat itulah kita dilahirkan baru. Kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Kita diberi minum dari roh yang satu itu. Roh yang diterima oleh para murid pada waktu Pentakosta. Jadi Pentakosta mengingatkan kita bahwa setiap kita menerima kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkumpul pagi ini ada Tuhan, ada Allah bersama-sama dengan kita, sebab dalam setiap hati kita ada Roh Kudus. Amin. Allah tidak bertahta di gedung gereja ini, saudara. Sampai-sampai dulu ya beberapa tahun yang lalu, cukup lama, ada sebuah gereja yang menyediakan satu kursi khusus, katanya kursi untuk Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus berdiam dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Setiap kita itu hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin pagi ini kita tidak mendengar bunyi seperti tiupan angin yang keras. Sekalipun pagi ini kita tidak melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di atas kepala kita masing-masing. Tetapi semua kita tahu bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita. Yesus berkata, dialah Sang Immanuel itu. Allah yang menyertai kita. Dia yang berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Jadi Pentakosta mengingatkan kita semua bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang mengikuti Dia, pertuhankan Yesus, hidup dalam kehadiran Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara, seharusnya ini mendatangkan sukacita yang besar. Kalau kita menyadari bahwa Allah yang mengasihi kita, Sang Juru Selamat kita, Sang Roh Penolong itu ada bersama-sama dengan kita. Seharusnya itu mendatangkan sukacita yang tidak terkatakan. Menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita seharusnya juga membuat kita hidup dalam tertib, ya hidup dalam disiplin rohani, sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, selalu ada pengharapan sekalipun dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Bapak Ibu, boleh ada masalah, boleh ada persoalan, boleh kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup ini, tetapi selama Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita pasti akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Makanya miliki pengharapan yang sungguh-sungguh, sebab Pentakosta mengingatkan kita kembali bahwa ada kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar. Saudara, setiap saat kita memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat-Nya. Dalam artian kita berdoa, kita memohon untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, ini berkat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Menuntun kita dalam kehidupan tertib rohani dan hidup dalam pengharapan sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, yang kedua Saudara, saya akan mau mengingatkan dari teks ini bahwa hari Pentakosta itu menyatakan kepada kita bahwa gereja atau kumpulan orang-orang percaya atau tubuh Kristus ini Saudara, itu adalah pusat Allah bekerja di bumi ini. Allah bekerja di dalam dan melalui gereja. Itu sebabnya kenapa gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus. Dan faktanya setiap kita yang percaya kepada Yesus telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Mari kita baca ulang di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua
diberi minum dari satu roh. Amin. Kita adalah gereja, kita adalah persekutuan tubuh Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus, gereja itu adalah tempat atau pusat di mana Allah bekerja di bumi ini. Bapak Ibu, kalau ingin melihat pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita harus bertekun atau setia dalam persekutuan tubuh Kristus. Amin. Kalau kita ingin melihat mujizat-mujizat Allah dikerjakan, itu terjadi di dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi kalau kita mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sebagaimana dialami oleh gereja mula-mula, maka kita harus bertekun di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita membaca tadi saudara bahwa Roh Kudus itu dicurahkan saat para murid berkumpul bersama-sama dalam suatu persekutuan. Roh Kudus tidak dicurahkan pada waktu mereka sendiri-sendiri, tetapi Tuhan memilih waktu di mana mereka berkumpul di sebuah kamar loteng di Yerusalem, dan baru pada persekutuan itulah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Memang benar Roh Kudus itu diterima oleh setiap orang yang percaya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana para murid bersekutu sebagai satu persekutuan. Saya melihat di Alkitab bahwa Allah itu sangat tertarik pada individu-individu. Bagaimana Tuhan bekerja kepada individu-individu, tetapi Tuhan juga mempersatukan individu-individu itu di dalam satu persekutuan yang disebut dengan tubuh Kristus. Amin. Ini bicara tentang pentingnya persekutuan tubuh Kristus, sebab disitulah menjadi pusat Allah bekerja di bumi ini. Saudara, kita ingat orang-orang yang bertobat pada waktu itu yang dibaptis 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam berdoa. Mereka bertekun dalam memecahkan roti bersama. Dan di dalam persekutuan mereka Allah mengadakan banyak-banyak tanda. Allah mengadakan banyak mujizat. Dan Allah menambahkan jumlah bilangan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu terjadi dalam persekutuan, saudara. Mari kita pegang ini. Bahwa setiap orang percaya hidup dalam hadirat Allah, mengalami kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepadanya. Dan bahwa gereja atau persekutuan orang percaya adalah pusat Allah bekerja di bumi ini. Saudara, coba kita lihat lagi di Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat 40. Satu, coba kita baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Coba kita garis bawah ini. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Perhatikan, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati
mereka berkumpul tiap-tiap hari ya dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yesus membaptis setiap orang percaya ke dalam tubuh Kristus, dan tubuh Kristus atau kumpulan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya itu menjadi pusat Allah bekerja di bumi ini. Saat orang-orang percaya bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam doa, bertekun dalam memecahkan roti bersama, di situ Allah mengerjakan tanda-tanda mujizat-mujizat. Dan di situ Allah menambahkan ya jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, mari kita bertekun dalam persekutuan kita orang-orang percaya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh ingin melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, ingat, dalam persekutuanlah Allah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Ingat kata gereja itu dari kata eklesia. Eklesia itu dari dua kata Yunani, ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar. Kaleo itu adalah orang-orang yang dipanggil. Jadi gereja selalu bicara tentang kumpulan. Eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk berkumpul bersama-sama. Ya. Yang dipanggil keluar dari dalam gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Untuk hidup dalam persekutuan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sangat disesalkan saudara, karena banyak orang Kristen yang dikuasai dengan pemikiran yang salah, ya. Orang-orang yang individualisme. Mereka berpikir yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka bergereja tidaklah menjadi sesuatu yang terlalu penting. Ini pemikiran yang salah, saudara. Justru dalam persekutuan, gereja itu belajar firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Seperti pagi ini. Kita belajar firman Allah. Justru dalam persekutuan kita hidup di dalam doa bersama. Justru dalam persekutuan kita dapat bertumbuh di dalam iman dan kasih persaudaraan. Dan hanya di dalam persekutuan kita dapat bertumbuh bersama-sama. Maka mari kita benar-benar menyadari bahwa Allah itu bekerja di bumi ini, di dalam gereja, melalui gereja. Dan Allah mau di dalam persekutuan orang-orang percaya, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Tidak hanya pengenalan secara intelektual, tetapi pengenalan dalam arti persekutuan dengan Dia. Saudara, mengenal Allah itu dalam bahasa Ibrani itu menggunakan dua kata. Ada kata sakal, itu adalah pengenalan Allah dalam pengertian pengetahuan secara intelektual. Tetapi juga ada yada, itu artinya persekutuan, saudara. Allah mau dalam persekutuan kita bertumbuh bersama dalam doa, saudara. Bersama-sama dalam doa. Kita bertumbuh di dalam iman dan kasih persaudaraan. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, saudara. Ini penting, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ini pentingnya persekutuan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Saudara, gereja adalah pusat Allah bekerja di bumi ini. Allah memberikan rasul-rasulnya, memberikan nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala pengajar untuk memperlengkapi kumpulan orang-orang percaya, tubuh Kristus. Supaya orang-orang percaya melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Sampai apa? Sampai dewasa rohani, memiliki pengenalan yang benar akan Allah, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran itu, saudara. Mari dengan kebenaran ini kita mau bersama-sama membangun persekutuan kita. Amin. Bapak Ibu, mulai bulan ini gereja sudah menyelenggarakan ibadah rayon-rayon lagi. Pertama-tama, melalui firman Tuhan ini saya mau mendorong supaya setiap kita mau bersekutu dengan orang percaya lain di gereja ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Milikilah keinginan, saya mau mengenal Dia, saya mau membangun persekutuan dengan Dia. Milikilah keinginan itu. Saudara, kalau bergereja seperti sekarang ini jangan hanya sekedar pokoknya datang kebaktian selesai pulang tanpa kita ingin atau tertarik untuk mengenal, mengenal saudara seiman saya, mengenal orang percaya lain. Mari kita memiliki kerinduan yang seperti itu. Kadang saya juga suka di depan kalau terima tamu, saya senang kalau bisa melihat, bisa saling menyapa, dan lebih senang lagi kalau kita bisa berbicara. Amin, saudara. Bisa akrab, bisa dekat, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah punya keinginan yang seperti itu, maka kalau ada jadwal-jadwal ibadah rayon, maulah untuk datang. Amin. Amin. Datang tujuannya apa? Saya mau mengenal saudara seiman saya. Saya mau bersekutu dengan mereka. Saya mau menikmati pekerjaan Allah di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ini motivasinya, saudara. Kalau tidak salah minggu ini sudah ada ibadah rayon. Yang ada di rayon itu, saudara, hadir. Karena pusat Allah bekerja di bumi ini adalah di dalam persekutuan orang-orang percaya. Ini nanti akan tiap bulan ini. Wah, istri saya udah mulai bilang, "Pak, kamu harus bisa hadir." Saudara, kalau tidak ada pekerjaan pelayanan yang lain di luar kota, karena sekarang saya masih melayani juga di sekretaris majelis daerah, cukup sibuk. Tapi kalau di rumah pasti ingin bersekutu. Dan kalau kita bersekutu, mari motivasi kita adalah untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itulah pengajaran firman Allah. Makanya pelayan-pelayan yang dipercayakan untuk melayani di rayon harus benar-benar mengajarkan firman, kan begitu. Dan di persekutuan itu benar-benar mau belajar firman. Kemudian fokus untuk bisa berdoa bersama-sama, untuk saling mendoakan, saling menopang di dalam doa, untuk bertumbuh di dalam iman bersama-sama, bertumbuh di dalam kasih bersama-sama, dan supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, tidak mudah diombang-ambingkan
oleh berbagai-bagai macam angin pengajaran. Bapak Ibu, ada begitu banyak macam pengajaran di dunia ini. Yang kita pegang adalah pengajaran firman Tuhan. Amin. Pengajaran yang dibangun di atas dasar Alkitab sebagai sumber utamanya. Alkitab yang adalah firman Allah. Mari kita menyambut dengan syukur kalau di bulan ini sudah dimulai ibadah rayon-rayon. Dan mari kita mau bersekutu. Amin. Amin. Saudara, saya mau kenal dengan sesama orang percaya ini. Buka rumah saudara untuk bersekutuan. Buka rumahmu. Jangan malu, rumah saya jelek, rumah saya kecil, sempit. Saudara, kita datang tidak untuk rumah itu, kita datang untuk orang-orang percaya yang ada dalam rumah itu. Amin. Aduh, saya tidak bisa menyediakan makanan minuman. Saudara, kita datang bukan untuk makanan dan minuman, kita datang untuk bertemu dengan orang percaya lainnya. Ini yang dikehendaki. Banyak orang yang menjadi beban. Aduh, kok rumahku kecil ya, rumahku enggak bagus. Aduh, aku enggak bisa menyediakan ini, enggak bisa menyediakan itu. Saudara, bukan itu tujuannya. Datang untuk saling mengenal, datang untuk bertumbuh dalam kebenaran, datang untuk bertumbuh di dalam doa, bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan rohani. Itu yang kita cari. Saya tidak tertarik pada rumahnya, gedungnya, atau apanya makanannya. Yang menarik kita adalah sesama orang percaya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita dapat dibangun ke arah Kristus. Dan saya berdoa melalui ibadah rayon yang sudah ada ini semakin kita bertumbuh ke arah Kristus. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan, Allah memberikan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan Tuhan menambah jumlah kita dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, atau yang ketiga dari minggu yang lalu. Hari Pentakosta itu menyatakan kepada kita bahwa keselamatan itu bagi segala bangsa, bagi segala suku dan bahasa. Kita membaca tadi, setelah Roh Kudus turun atas mereka, maka para murid dengan sekitar 120 orang pada waktu itu saudara, mereka semua berkata-kata dalam bahasa-bahasa manusia, memberitakan Kristus, memberitakan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah. Sampai-sampai orang yang berkumpul pada waktu itu terheran-heran, tercengang-cengang karena mereka tahu yang berkumpul itu semuanya orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa mengatakan bahasa-bahasa dari segala bangsa yang ada di bawah kolong langit itu. Semua orang yang berkumpul mengenal Injil, mengenal perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu dari para rasul dan para murid yang lain melalui bahasa-bahasa mereka sendiri. Ini luar biasa. Saudara, ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan itu untuk segala bangsa, keselamatan itu untuk semua suku dan bahasa. Paulus mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dia mengatakan pertama-tama orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Kenapa pertama-tama orang Yahudi? Memang keselamatan datang melalui bangsa Yahudi. Mesias lahir sebagai orang Yahudi. Yesus berkarya di bangsa Yahudi. Tetapi setelah itu keselamatan meluas kepada bangsa-bangsa lain. Dan bahwa pada saat Pentakosta, Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid untuk bersaksi dalam bahasa-bahasa lain. Itu menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah untuk segala bangsa, untuk semua suku, untuk semua bahasa. Apa yang saya mau tekankan di sini saudara, tatkala kita membangun persekutuan,
kita sudah harus benar-benar telah membuang sikap membeda-bedakan orang menurut suku dan bahasa mereka. Amin Bapak Ibu. Jangan membeda-bedakan orang. Jangan membuat kelompok-kelompok dalam gereja. Tuhan cinta segala bangsa, saudara. Saya melihat saudara dalam kehidupan gereja mula-mula, semua orang dijangkau, saudara. Kita ini orang media, kita ini orang partia, kita orang elam. Kita mendengar dalam bahasa-bahasa kita sendiri. Bagaimana Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk menyelamatkan manusia. Lihat, 3.000 jiwa yang bertobat dan dibaptiskan itu dari segala bangsa. Kalau Yesus tidak membeda-bedakan orang menurut suku dan bahasa mereka, maka kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Kalau Yesus menerima semua orang dengan tangan terbuka, Dia yang berkata, "Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Maka kita juga harus membuka diri kita untuk semua orang tanpa membeda-bedakan bahasa dan sukunya. Saya senang saudara karena di gereja kita ini sangat bervariasi. Amin. Dari berbagai macam suku, apalagi ditambah Sekolah Tinggi Alkitab Jember ya, ada yang dari bagian barat, dari bagian tengah, dari bagian timur, kumpul jadi satu. Semua bisa menerima satu dengan yang lain, sebab memang Allah menerima segala bangsa. Allah tidak membeda-bedakan, demikianlah kita anak-anaknya menerima segala bangsa, tidak membeda-bedakan. Jangan sampai kalau ke gereja, jemaatmu akeh wong opo? Nah, saudara. Lek wong Jawa ni titik males aku. Lalu jangan buat kelompok di gereja ini jemaat yang Jawa. Ini Jawa Timur bagian timur. Dipecah lagi Jawa Timur bagian selatan. Oh, bingung saudara. Kita harus terbuka terhadap semua orang. Amin saudara. Membeda-bedakan orang itu dosa saudara. Bahkan saya kalau cari mantu saya bilang pokoknya mantuku kudu wong Jawa, enggak saudara. Mantuku nanti anak Tuhan. Amin. Nanti kalau ke gereja cari yang yang seprofesi, itu juga memecah belah saudara ya. Ya, nanti yang petani ngumpul petani, yang pengusaha ngumpul pengusaha, yang pegawai negeri kumpul pegawai negeri. Tidak boleh seperti itu. Kalau suku, bahasa tidak dibeda-bedakan, maka status sosial pun juga tidak boleh dibeda-bedakan. Semua kita penting di hadapan Tuhan. Semua kita berharga. Tidak ada yang tidak penting di hadapan Tuhan. Yesus telah mati untuk segala bangsa. Dan Dia terbuka mau menerima semua orang yang mau datang kepadanya, saudara. Coba kita baca di Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 13. Saya teringat bagaimana Tuhan itu memilih pemimpin-pemimpin dari segala suku dan bahasa, saudara ya. Kisah Rasul pasal 13. Lihat, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas. Kita tahu siapa Barnabas, saudara, ini orang Yahudi. Dan Simeon yang disebut Niger. Ini kalau saya membaca di ensiklopedia, saya membaca di komentari. Simeon ini orang negro, saudara, orang berkulit hitam. Lihat pengajar-pengajarnya, Allah memilih pengajar-pengajar
dari segala bangsa. Istilah saya seperti itu. Ada ada Barnabas, ada Simeon yang disebut Niger, dan ada Lukius orang Kirene. Kemudian dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan ada Saulus. Saudara, Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem, Saulus adalah orang-orang yang berbeda-beda sukunya. Bahkan ada yang berbeda warna kulitnya, tetapi tidak masalah di hadapan Tuhan. Amin. Saya ini seringkali mengalami istilahnya, ya mungkin tidak terlalu rasial sih ya. Saya pernah diundang di satu gereja di Jakarta. Kemudian saya dikenal sebagai Jember ya, dari keluarga Pak Soriton gitu. Baru pertama datang, gembalanya menjabat saya bengong. Kenapa Bu? Dari Jember ya? Iya. Keluarga Soriton ya? Iya. Kok hitam? Boh. Tapi saya nggak sakit kok saudara, biasa itu. Itulah keadaan dunia, tetapi kita gereja tidak membeda-bedakan suku dan bahasa. Amin. Ada loh yang kalau ke gereja itu pilih-pilih, cari jemaatnya yang dari suku ini, dari budaya ini. Rasanya dia nggak bisa bergaul dengan suku lain, nggak bisa bergaul dengan budaya lain. Saudara, kalau kita masih membeda-bedakan, mungkin kita belum lahir baru. Sebab Yesus tidak membeda-bedakan orang. Semua kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, dikasihi dengan kasih yang sama, kasih yang besar, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir saudara, Hari Pentakosta itu menyatakan kepada kita bahwa setiap orang percaya itu diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Saudara, khotbah Petrus di Kisah pasal yang kedua itu dia mengutip dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kalau pada masa perjanjian lama Allah hanya istilahnya mengurapi para nabi-nabinya, orang-orang tertentu, tetapi pada masa Pentakosta itu semua orang percaya menerima karunia Roh Kudus yang sama. Mereka diperlengkapi untuk tugas pelayanan. Tidak hanya nabi-nabi, tidak hanya orang-orang tertentu yang memegang tanggung jawab untuk Tuhan, tetapi semua orang percaya. Semua diberi karunia untuk melayani. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Perhatikan di situ. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Semua orang menerima roh dan dikaruniai karunia untuk dapat melayani, saudara. Kepada anak-anak kita juga dikaruniakan Roh Kudus. Kepada siapapun kita yang percaya, semua orang dalam persekutuan orang-orang percaya dikaruniai roh yang sama supaya kita bisa melayani. Mari saudara, kesempatan ya kalau kita ibadah rayon-rayon nanti, saya harap ini pengurus-pengurus rayon bersemangat saudara ya. Kemudian juga mulai sudah memberdayakan melihat talenta karunia yang dimiliki oleh anggota rayonnya bisa melayani bersama-sama saudara. Ya, didorong untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena memang Roh Kudus diberikan
untuk memberikan kepada kita kuasa supaya kita dapat menjadi saksi, dapat melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Mari saudara kita bersyukur, Pentakosta mengingatkan ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, apapun pergumulan kita sekarang, ada Allah yang menyertai kita. Mari saudara, Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja adalah pusat Allah bekerja di bumi, persekutuan orang-orang percaya. Mari kita bersama-sama mau membangun persekutuan yang baik. Kita mau melihat di persekutuan kita, saudara, Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Allah menyatakan berkat-berkatnya dalam persekutuan kita. Dan mari saudara, kita menerima semua orang percaya tanpa membeda-bedakan mereka. Dan mari kita saling melayani seorang akan yang lain di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdiri.